maka sebetulnya kita bolehlah menyambut Nataru 2025 ini dengan rasa lebih aman, rasa lebih tenang, karena kalaupun toh dulu pernah ada pengalaman kecolongan bom meletus di di malam pergantian, di malam Natal, peristiwa itu lama, dan mudah-mudahan ke depan kita tidak kecolongan. Dari lorong-lorong pendidikan dasar di desa, hingga ruang-ruang kebijakan strategis Jawa Timur, dialah Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang syarat nilai keislaman dan perjuangan, Fauzan mengawali langkah pendidikannya di Mihidayatul Wadhon, lalu melanjutkan ke MTS dan SMU As-Sa'adah Bunga. Semangat belajar dan berdedikasi mengantarnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, hingga meraih gelar magister di bidang media dan komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam dunia organisasi, Fauzan telah menapaki tangga-tangga kepemimpinan sejak muda. Ia pernah menjadi ketua rayon hingga ketua koordinator cabang PMI Jawa Timur, dan kini terus mengabdi sebagai wakil ketua PWIK PMI Jatim. Di berbagai organisasi kepemudaan, ia aktif sebagai Dewan Pembina, baik di Garda Bangsa maupun Gemasaba Jawa Timur. Tak hanya itu, semangat juangnya juga tergambar dalam dunia politik. Di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fauzan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Bendahara DPW PKB Jawa Timur, hingga memimpin fraksi PKB di DPRD Jawa Timur. Kiprahnya di legislatif pun tidak main-main. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim, Wakil Ketua Komisi C, hingga Ketua Tim Pemenangan Cagup-Cawagup Jawa Timur. Kini, ia terus mengabdi sebagai anggota Komisi A dan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Di luar dunia politik, Fauzan juga seorang entrepreneur yang visioner. Ia adalah Komisaris Utama PT Love Berkah Haramain, serta founder Love Catri Gresik. Fauzan Fuadi adalah gambaran sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar rumput, melesat dengan tekad, dan terus bergerak untuk perubahan yang lebih baik. Fauzan Fuadi, pemimpin muda untuk Jawa Timur yang maju, mandiri, dan berkeadaban. Hai pembaca Harian Surya Tribun Jatim Network, berjumpa lagi dengan saya Dianus Adi. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Gebrakan Wakil Rakyat Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas soal Natal dan Tahun Baru yang waktunya sudah semakin dekat lagi. Nah, jadi teman-teman, perayaan Natal dan Tahun Baru ini selalu menjadi momentum dan yang penting bagi masyarakat. Nah, karena biasanya mobilitas warga akan meningkat tajam dan aktivitas mudik, wisata itu pasti akan sangat ramai. Nah, tentu banyak potensi dari kerawanan dari kemacetan, keamanan gitu. Atau mungkin kecelakaan juga mungkin terjadi saat Natal dan Tahun Baru. Dan Jawa Timur sebagai pusat di Pulau Jawa ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat besar, dan banyak tantangan soal Natal dan Tahun Baru. Oke, tidak perlu berlama-lama, bersama saya sudah ada Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Jadi beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri. Sehat ya? Sehat nih Gus. Ini Gus, kita akan berbincang soal Natal dan Tahun Baru nih Gus, di Jawa Timur Gus. Jadi ya rasanya ini sudah semakin dekat Gus. Persiapan warga masyarakat Jawa Timur juga udah mulai mempersiapkan Tahun Baru. Di mal-mal kayaknya sudah mulai ada diskon-diskonnya Gus. Mulai perang diskon ya? Mulai perang diskon Gus, termasuk diskon wisata nih Gus. Nah Gus, bagaimana Gus ini melihat kesiapannya Jawa Timur nih Gus untuk Natal dan Tahun Baru Gus? Ya, saya lihat
upaya mempersiapkan diri menyongsong Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur relatif telah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi-koordinasi lintas sektor, para pihak stakeholder yang terlibat untuk upaya ketertiban, untuk upaya mengisi perayaan Nataru Ya. di Jawa Timur itu dengan kondusif, dengan kegiatan-kegiatan positif, itu saya lihat sudah mulai dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentu saja dengan melibatkan pemerintah kota kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, karena ini kan tidak mungkin hanya semata-mata menjadi domainnya pemerintah provinsi. Nanti Ya. pemerintah provinsi dengan kepolisian, dengan jajaran struktur di Muspida, pimpinan di level provinsi, semua juga dilibatkan agar seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, perayaan di Provinsi Jawa Timur berjalan kondusif seperti yang kita tentunya harapkan bersama-sama. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan pada momentum-momentum perayaan, atau bukan perayaan lah ya, momentum menyongsong Nataru pada tahun-tahun sebelumnya, itu sekiranya bisa menjadi pelajaran agar insiden atau kejadian yang tidak diharapkan pada saat momen Nataru itu bisa ditekan, diantisipasi supaya tidak lagi terjadi. Kan untuk memitigasi peristiwa apa saja yang sangat mungkin terjadi pada momen Nataru itu, peristiwa dalam pengertian yang tidak kita harapkan ya, peristiwa negatifnya. Ini kan bisa seluruh aspek akan terkena imbas. Jadi dari sisi keamanannya misalnya, tentu kita tidak berharap Jawa Timur kecolongan. Ada sensitivitas yang harus kita antisipasi dengan baik, karena kan pernah terjadi di Jawa Timur ini. Justru pada malam yang semestinya kita memberikan penghormatan yang layak kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan mayoritas penganut agama di Jawa Timur, tetapi justru malam itu berubah menjadi malam tangisan, menjadi malam yang kelabu karena terjadi peristiwa pengeboman gereja misalnya. Ini kan pernah terjadi di tahun 2000 seingat saya, Kota Mojokerto pernah kecolongan. Itu ada teman kita Banser namanya Mas Rianto yang ikut serta berjaga di malam Natal, akhirnya harus kehilangan nyawanya karena mengamankan pengamanan tas Natalnya, mengamankan Natal. Jadi waktu itu ada tas yang dicurigai itu adalah bom, dan ternyata betul itu bom. Mas Rianto itu yang akhirnya menjadi korban karena dia kebetulan yang ada di dekat tas itu. Pada satu sisi ya tentu solidaritas antara kelompok agama sangat dibutuhkan, sangat diharapkan, dengan harapan bisa menekan sekecil mungkin peristiwa-peristiwa teror atau sejenisnya dari sisi keamanan. Dari sisi ketertiban tentu saja mungkin orang berspekulasi ini hanya murni tugasnya pihak kepolisian. Padahal menurut saya kalau ada kesadaran kolektif dari warga, silakan merayakan momentum Nataru atau Tahun Baru itu sesuai dengan perencanaan, mau liburan keluarga, mau merayakannya malam pergantian Tahun Baru itu misalnya kemana dan seterusnya. Tetapi kalau kesadaran kolektif itu tumbuh di masyarakat untuk ketertiban, misalnya brong-brongan, masyarakat sadar bahwa itu ada pihak-pihak yang
katakanlah dirugikan akibat kebisingannya misalnya, lalu warga tanpa harus tindakan preventif dari pihak kepolisian, mereka merayakan tahun baru tanpa berong-berongan, kan itu juga sangat membantu tugas-tugas dari teman-teman kepolisian. Iya. Saya kira semua pihak lah harus bekerja sama, harus proaktif berkolaborasi mengisi malam Natal dan tahun baru itu dengan kegiatan positif. Gus, ini kan tahun-tahun sebelumnya juga rata-rata kita berjalan sangat kondusif ya. Nah, apa sih Gus yang di tahun ini, Natal dan Tahun Baru, mungkin sepanjang Desember ini, yang difokuskan untuk ekonomi di Jawa Timur? Apakah liburannya atau wisatanya? Liburan ini bisa jadi ke mall, kemana gitu. Atau mungkin ada aspek lain yang mungkin mau dikenalkan gitu Gus ke masyarakat. Saya kira kalau tahun ini ya semestinya seperti pengalaman tahun baru 2008 apa 2009 ya, 2009 ketika waktu itu Gus Dur meninggal dunia. 2 atau 3 hari sebelumnya kalau tidak salah Gus Dur meninggal itu. Lalu juga ada momentum ketika tsunami di Aceh eranya Presiden SBY kalau nggak salah, itu juga momentum yang deket-deket eventnya dengan tahun baru. Lalu yang sekarang ini 2025 kan juga ada duka nasional lah ya, banjir dengan korban yang banyak juga di Aceh dan Sumatera. Saya kira fokusnya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus ambil bagian di garis depan untuk ikut mengajak warganya membangun solidaritas nasional, keprihatinan nasional yang pada intinya adalah ya mempersilahkan mengisi malam pergantian tahun itu dengan perencanaan yang mungkin sudah di-planning oleh masing-masing warga ya, tetapi agar tentunya tetap mengedepankan aspek-aspek kesetiakawanan atau solidaritas itu. Jadi supaya semangat persaudaraannya, persatuan dan kesatuannya sebagai sesama anak bangsa, sementara di lain tempat ada sedang mengalami musibah, sementara di sini meskipun nun jauh di sana peristiwa musibahnya, lalu di sini tanda kutip foya-foya mengisi malam tahun baruan itu dengan hal-hal yang alih-alih jauh dari manfaat tapi justru tindakan-tindakan sia-sia. Jadi kalau saya simpulkan ini lebih ke simpatinya atau empatinya masyarakat perlu ditunjukkan. Menurut saya itu kan daripada berkegiatan di malam tahun baru itu hanya membuang-buang uang misalnya gitu ya. Alangkah lebih baiknya misalnya dibuat gerakan solidaritas solidaritas untuk membantu kesetiakawanan sosial itu ya. Ya. Apa istilah volunteerism itu. Yang kemudian kan itu lebih berguna, lebih bernilai rasanya ketimbang menggunakannya untuk urusan-urusan yang semestinya masih bisa ditahan kok. Misalnya pemerintah umpama kok masih punya program, ini pemerintah tidak hanya provinsi ya, umpama kok masih punya program merayakan malam tahun baru itu dengan kegiatan-kegiatan hore-hore yang membuang-buang uang, menurut saya kok kenapa itu tidak misalnya uang dipergunakan untuk urusan lainnya yang justru lebih bisa membantu sesama gitu loh maksudnya. Jadi itu kan pasti dalam jumlah potensi yang kalau dikumpulkan itu pasti dalam jumlah besar itu pasti. Tetapi berarti potensi untuk ada acara kumpul-kumpul ini di Jawa Timur kan pasti ada ya. Iya pasti ada. Berarti kan itu agar diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa membantu masyarakat. Karena mungkin kalau sudah itu program pemerintah itu mungkin agak susah administrasinya karena ini ada APBD sudah melalui proses jangka panjang. Tetapi kan
inovasi atau modifikasi atas acara itu yang barangkali perlu digagas ya. Ya. Malam konser menyambut tahun baru misalnya, Iya. yang tadinya musiknya mau mau musik-musik yang cenderung apa namanya ya, Populer. edukasinya kurang. Ya. Kenapa tidak misalnya diganti yang musik-musik yang lebih anggap misalnya yang lebih religi Ya. begitu ya. Lalu selipkan pesan-pesan charity di situ misalnya. Itu kan tentu saja para pengambil kebijakan ini yang bisa menyuarakan, mengopinikan, dan kami di DPR pasti akan sangat support atas gagasan-gagasan charity, gagasan seperti itu, karena ya memang bangsa kita ini sedang membutuhkan itu di hari-hari ini. Oke Gus, tadi sudah ekonomi, keamanan, nah sekarang soal transportasi nih Gus. Ini bukan biasanya, tapi kebanyakan posisi Natal dan Tahun Baru itu kan kayak Lebaran Gus. Perusahaan berburu-buru mengirimkan paketnya. Nah ini apakah Jawa Timur itu sudah membaca potensi akan terjadi kecrowdedan lalu lintas akhir tahun baru ini Gus? Ya husnudon saja saya kira ya pasti sudah dipersiapkan lah, sudah dikalkulasi dengan baik apa yang harus dilakukan oleh mereka para pengambil kebijakan ini untuk bisa memanfaatkan momentum Nataru ini sebagai potensi ekonomi yang dari orang Jawa Timur untuk orang Jawa Timur yang memanfaatkan, yang merasakan. Dari sisi transportasi misalnya, ya tentu harus kita kampanyekan terus-menerus pemanfaatan moda-moda transportasi publik yang itu menjadi otoritasnya provinsi ya, miliknya Provinsi Jawa Timur. Kita punya Transjatim. Misalnya Transjatim itu kan di sejumlah kota besar sudah ada. Tidak hanya itu membantu dari sisi mengurangi kekreditannya, tetapi juga itu kan asas pemanfaatan itu bisa dimanfaatkan oleh warga Jawa Timur yang mana notabene program itu kan juga oleh APBD Jawa Timur. Jadi betul-betul pemanfaatan ini tidak salah kamar gitu loh. Karena kendaraan jalan ini mau bawa orang 10, mau bawa orang penuh kapasitasnya, ini kan tetap operasionalnya sama. Sehingga pemanfaatan atas itu misalnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya kira kok pemerintah Provinsi Jawa Timur secara ekonomi, hitung-hitungan ekonomi pasti akan juga mendapat manfaat. Lalu kampanye wisata misalnya ya, pariwisata kebudayaan di Provinsi Jawa Timur. Ini kan juga pasti akan membantu teman-teman kabupaten kota ketika daerah mereka dikunjungi oleh wisatawan antar daerah, antar provinsi. Itu kan saya kira sangat menghasilkan. Kita punya Bromo misalnya, kita punya banyak tempat-tempat wisata menarik di Jawa Timur. Belum lagi wisata-wisata religi yang di situ, yakinlah bahwa di situ ada perputaran. Kita punya ada perputaran ekonomi uang kan. Ada 5, sekarang orang bahkan menambah 1 ke Jombang karena ada makam Gus Dur ya. Jadi 5 itu di Tuban ada Sunan Bonang, di Lamongan ada Sunan Derajat, di Gresik ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Giri, di Surabaya ada Ampel. Ini bayangkan kalau malam tahun baru itu kegiatan warga, ada juga keramaian di tempat-tempat wisata religi itu supaya tidak hanya numpuk di mall tadi katanya Mas Andri kan. Orang hanya sekedar berburu diskon, meskipun ini kayaknya orang ke mall kalau sekarang tahun baru meskipun diiming-imingi diskon banyak, karena fenomena perdagangan online itu mungkin tidak sekredit dulu ya kalau dugaan saya. Tetapi orang kalau berlibur keluar kota itu kan pasti akan keluar. Dia nginep di hotel, dia akan keluar kemana ya, makan, kulineran, kemudian ke mall. Ini saya kira juga sekali lagi perputaran ekonomi di situ. Betapa setiap kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Timur, mereka akan membantu okupansi hotel, membantu juga
keberlangsungan nasib teman-teman yang bekerja di sektor itu, termasuk juga tentu ada pajak daerah yang masuk dari tingginya okupansi ke Jawa Timur. Jadi momentum Nataru ini saya kira tetap bagaimanapun harus dibaca sebagai sebuah kesempatan potensial untuk menambah nilai lebih bagi Jawa Timur, supaya tidak kosong perayaan Nataru ini, tidak kosong dari sisi makna dan nilai-nilai yang mau kita ambil. Ya. Tapi betul-betul ada manfaatnya, ada nilai-nilainya, ada nuansa edukasinya, ada kekhidmatannya, supaya tidak hore-hore seperti Supaya ada empatinya juga ya. yang selama ini ada. Termasuk yang juga menurut saya perlu dilakukan sosialisasi berupa langkah-langkah edukasi yang masif kepada sekolah-sekolah ya, kepada kalau sekolah-sekolah, kemudian kepada paguyuban wali muridnya misalnya. Kan kita ketahui kalau di malam-malam tahun baru itu biasanya kunjungan ke pusat-pusat wisata yang tertentu itu, di situ muda-mudi yang ini kan juga sebetulnya perlu juga menjadi atensi dari pemerintah supaya dari sisi karakter kebangsaan warga kita untuk ketika mereka merayakan tahun baru itu betul-betul sekali lagi kegiatan yang bermanfaat, gitu ya. Terutama untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita ke depan juga. Oke, Gus, ini juga ya Gus, yang mungkin perlu dicermati. Ini kan Desember, beberapa hari ini juga di bulan Desember, cuaca ekstrim. Iya betul ya. Mungkin perlu juga disampaikan supaya teman-teman masyarakat tadi menggelar acaranya supaya bisa bermanfaat lagi, termasuk juga memperhatikan keselamatannya nih Gus. Iya betul. Dan sekali lagi saya kira teman-teman di pemerintah provinsi pada saat melakukan koordinasi dengan teman-teman pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur ini harus tetap mengingatkan kepada teman-teman kabupaten untuk melakukan mitigasi secermat mungkin untuk supaya kejadian musibah dari peristiwa alam itu bisa dilakukan antisipasi dininya. Kita kan nggak ngerti ini urusan alam ini kan ada sunatuwonya, tetapi ada kodaruwonya. Jadi tidak bisa kita semata-mata hanya menganggap itu takdir, tidak bisa juga kita mengabaikan aspek pemicu atas kenapa peristiwa bencana alam, kondisi lingkungan itu terjadi. Kalau antisipasi kita matang, cermat, walaupun musibah atau bencananya tidak bisa ditolak, tetapi kan resiko atas pengantisipasian atas resiko itu kan bisa kita lakukan dengan lebih baik. Nah itu tentu saja ada BPBD, ada para pihak yang lain yang harus kewaspadaan tinggi pada malam-malam Nataru itu, supaya bisa mengantisipasi tidak hanya arus tetapi juga kerumunan-kerumunan yang potensial dari kerumunan itu ketika di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan ada bencana gitu, peristiwa alam ya, itu bisa dicegah gitu ya. Kalau ke Malang, ke Batu, di daerah-daerah yang biasanya selama ini rawan longsor misalnya, ya bukan dihindari, bukan menyarankan untuk dihindari, bukan, karena ini kan kunjungan juga wisata ya, wisata juga pemasukan daerah, tetapi hendaknya kemudian pemerintah daerah juga telah melakukan mitigasi lengkap, mitigasi yang cermat begitu, supaya ketika kunjungan terjadi masif di tempat itu, kemudian resiko mitigasi atas resiko bencana itu sudah dilakukan, kan orang juga akan lebih tenang datang. Ya, gitu. Benar. Nginap pun yang tadinya mungkin hanya sehari 2 hari mungkin akan lebih lama kan. Kalau nggak salah itu liburannya juga cukup panjang kan itu ya. Betul Gus. Mulai. Nah ini juga mau kita tanyakan ini Gus. Gimana? Ini kan liburan panjang. Biasanya nih Gus, bukan biasanya, selalu ya. Liburan tanggal 1, tahun baru tanggal 1 kan hari libur.
toko belum banyak yang buka nih Gus. Toko. Toko, Ah. otomatis kan aliran sembako ke masyarakat ini kan pasar juga waktu hari tanggal 1 sedikit yang Ya, buka, ya, ya kan? betul. Aliran sembako ini kan perlu diperhatikan nih Gus. Mm-mm. Pripun nih Gus, apakah sudah ada pembicaraan dengan BPBD dengan pemerintah setempat untuk mengamankan Kalau saya sembako ini? kebetulan karena di Komisi A belum atau bukan wilayah kami untuk menanyakan kepada teman-teman eksekutif untuk urusan ekonominya ya, untuk urusan bahan pangan pada malam tahun baru itu, karena yang biasa fenomena terjadi itu kan ada barang 1-2 yang langka. Kalaupun toh ada barang 1-2 tadi itu mungkin harganya lumayan terkerek gitu ya. Lalu ditambah faktor beberapa toko atau pertokoan yang tidak menyediakan karena tutup, karena mungkin juga mau liburan gitu ya. Ya tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam atas kemungkinan terjadinya peristiwa demikian. Apa yang harus dilakukan, hemat saya, pemerintah provinsi mesti cermat, mesti mencek ulang ketersediaan bahan-bahan pokok itu di lapangan sampai dengan pasca tahun baru itu sudah betul-betul dalam kondisi aman apa tidak, terpenuhi stoknya apa tidak. Ini tentu juga tidak bisa semata-mata provinsi, koordinasi dengan kementerian terkait, koordinasi dengan teman-teman di daerah yang juga punya tupoksi terkait juga harus intens dilakukan, karena apalagi di era sekarang ini masyarakat ini nggak mau tahu kan, taunya mereka ini warga masyarakat rakyat, taunya mereka ini punya pimpinan, sehingga ketika besok Nataru kemudian kok ada bahan pokok yang stoknya tidak tersedia, itu kan pasti pemerintah disalahkan atau pemerintah pasti salah lah. Lalu pelampiasan atas salah itu pasti akan memicu perdebatan, polemik panjang di sosial media. Orang sekarang bebas posting, bebas menuangkan apa-apa yang menurutnya tidak cocok di pikiran itulah di sosial media. Ini kan jangan sampai lah kayak begitu terjadi. Ini kan hal-hal yang sebetulnya rutinitas. Setiap tahun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengantisipasi. Seharusnya evaluasi atas ketersediaan bahan pokok setiap tahunnya pada saat tahun baru, Nataru, kan juga ditambah dengan pengalaman pada saat Lebaran, Idul Fitri misalnya, Ramadan, kan mestinya pemerintah juga lebih tanggap untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, Mas Andri. Oke, Gus, dari perbincangan kita, mana sih Gus daerah Jawa, apakah atau mungkin Gus bisa menilai apakah Jawa Timur atau daerah provinsi ini atau yang di daerah ya maksudnya itu sudah siap belum sih Gus menghadapi Natal dan Tahun Baru ini Gus? Ya harus dikonfirmasi ya, pasti. Tetapi daerah-daerah seperti Surabaya mungkin SDM-nya cukup, orang-orangnya mumpuni, pengalaman ada, kota besar. Tetapi saya yakin dalam setiap Nataru itu kunjungan ke Surabaya, kedatangan orang ke Surabaya, apalagi ketika malam tahun barunya, daerah-daerah sekitar itu sangat mungkin Gresik, Bangkalan ya, Madura, Sidoarjo, Mojokerto mungkin akan datang ke Surabaya hanya sekedar ingin menikmati malam pergantian tahun. Mungkin Kota Malang juga sama, dan kota-kota besar lain di Jawa Timur ini saya kira perlu kesiapan ekstra untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan pada malam puncak pergantian tahun, pada malam Natal ya, pada malam Natal, supaya kekhawatiran masyarakat atas kejadian yang mereka tidak inginkan itu dapat dijawab oleh pemerintah dengan rasa nyaman, dengan program-program yang baik, dengan tindakan-tindakan yang nyata di masyarakat, yang mereka juga bisa menilai kan pasti dari situ. Kalau menurut saya sih aman-aman aja sih selama ini. Bismillah, mudah-mudahan aman. Kita mencintai Jawa Timur ini, mencintai Indonesia ini tetap agar aman, agar selalu kondusif. Benar. Gitu.
Gus, mungkin ada yang perlu disampaikan nih Gus ke masyarakat terkait Natal dan Tahun Baru nih Gus. Selain yang tadi kita bincangkan ini Gus, pesan-pesannya pada masyarakat gitu. Atau mungkin gini Gus bilang, jangan lupa untuk datang ke Jawa Timur. Dari aspek kemajemukan di Jawa Timur ya, Ya. dari aspek kebinekaan yang ada di sini, saya kira meskipun kita boleh berlegah hati karena dari rentetan panjang sejarah Nataru di Jawa Timur, kalaupun toh pernah terjadi insiden, kan relatif secara umum di Jawa Timur dalam setiap momentum Nataru itu relatif kondusif, relatif tidak terjadi hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dalam pengertian yang membahayakan begitu ya sifatnya peristiwa itu. Maka sebetulnya kita bolehlah menyambut Nataru 2025 ini dengan rasa lebih aman, rasa lebih tenang, karena kalaupun toh dulu pernah ada pengalaman kecolongan bom meletus di Mojokerto. di malam pergantian, di malam Natal, peristiwa itu lama, dan mudah-mudahan ke depan kita tidak kecolongan, karena ya tentu tindakan-tindakan atas supaya tidak kecolongan itu kan juga harus dilakukan di lapangan dengan lebih baik, misalnya urusan intelijen di lapangan, karena ya bagaimanapun beberapa waktu yang lalu juga ada peristiwa yang membuat kita semua khawatir ya. Ingat akhir Agustus kemarin ada peristiwa politik di tingkat nasional yang juga dampaknya ke Jawa Timur lumayan terasa. Ada 2 kota kabupaten tepatnya di Kota Kediri dan di Kabupaten Kediri ada peristiwa penjarahan, ada kerusuhan yang dilakukan dengan pembakaran dan seterusnya. Bahkan tidak jauh-jauh, kantor wakil gubernur juga kena sasaran amuk massa waktu itu, dan kerusakan yang timbul atas kerusuhan itu kan sampai sekarang masih belum direvitalisasi, karena ternyata untuk tempat-tempat yang itu merupakan cagar budaya, merupakan daerah heritage itu, ternyata mau dibangun lagi itu ternyata kajiannya panjang. Misalnya untuk pengadaan kayu misalnya ya, itu ternyata saya kemarin dapat informasi harus kayu yang usianya sudah 200 tahun. Nah, ini kan sulit ya, mungkin uangnya ada, tetapi pengadaan atas barang itu kan belum tentu ada, pasti butuh memakan waktu lama. Nah, ini penyadaran atas itu saya kira penting, sekaligus juga pada saat yang sama kita perlu ingatkan kepada aparatur keamanan untuk titik-titik vital. Titik-titik vital itu ya pasti tempat peribadatan, mungkin rentannya pada saat malam Natalnya. Tapi pusat-pusat keramaian di malam tahun baru, titik-titik vital di malam tahun baru, jangan sampai ada kelompok-kelompok atau oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan keramaian pada malam pergantian tahun barunya, itu justru kontraproduktif dengan yang kita inginkan. Kan ini lagi banyak orang, kemudian ada provokator, ada pihak-pihak yang tidak senang atau berusaha menunggangi momentum keramaian itu dengan tindakan yang merusak keamanan bersama, ketertiban bersama, itu kan pasti juga akan menimbulkan rasa traumatik, menimbulkan kerugian materi yang pasti tidak sedikit, juga pastinya juga sangat mungkin korban jiwa dan lain-lain lah ya. Intinya pasti itu banyak aspek madorotnya daripada maslahatnya. Sehingga karena kita juga tidak mungkin kerja sendirian, perlu kolaborasi dengan semua pihak itu. Tokoh-tokoh masyarakat juga saya kira perlu dirangkul, Mas Andri, agar ikut memberikan rasa aman, rasa damai, memberikan rasa tenang, agar Jawa Timur, bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang beradab warganya, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi
perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, itu bisa betul-betul kembali kita implementasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, untuk anak mudanya misalnya, jangan sampai kemudian mengisi malam tahun baru itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Kita ketahui sekarang ini kan orang mungkin dengan situasi ekonomi yang agak lesu akhir-akhir ini, gabutnya itu kan berbahaya, Mas Andri. Gabutnya itu berbahaya. Ini menurut saya juga harus diantisipasi supaya mereka jangan sampai melampiaskan kepada tindakan-tindakan yang tidak perlu. Apa itu anarkisme, apa itu kriminal misalnya, atau yang lain-lain. Kan banyak orang juga sangat mungkin kriminalitas terjadi gitu ya. Itu mungkin Mas Andri. Oke, terima kasih Gus, obrolan kita. Oke teman-teman, tadi obrolannya sangat menarik, ada banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan dengan Gus Fauzan. Salah satunya silahkan menikmati tahun baru, tapi ingat, tunjukkanlah rasa empati kita pada teman-teman yang sedang mengalami kesusahan. Dan jangan lupa teman-teman, di Desember cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya, perhatikanlah tempat wisata atau tempat keramaian yang akan dituju. Betul Gus? Siap Mas Andri, terima kasih. Seruannya yang penting kompak, khidmat, melayani, mengisi tahun baru dengan dengan riang gembira, tanpa berfoya-foya, tanpa melakukan hal-hal yang tidak perlu lah. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih Gus Fauzan. Sama-sama Mas Andri. Sampai jumpa di acara berikutnya.